Tuan Sayyid Ahmad Palembang Al-Mansur Al-Hasani lahir dari seorang ibu bernama Habibah, kerabat dari keturunan Kesultanan Palembang pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 1817 Masehi atau pada tanggal 28 Zulkaidah tahun 1232 Hijriah. Tuan Sayyid Ahmad dilahirkan di Kampung 16 Ilir, Kota Palembang pada masa Kesultanan Mahmud Badarudin II dan wafat pada hari Jumat di waktu subuh tanggal 28 Juni 1918 Masehi bertepatan pada 19 Ramadan tahun 1336 Hijriah. Tuan Sayyid Ahmad dimakamkan di Muara Badak dan makamnya terletak berseberangan dengan kantor Polsek Muara Badak. Ini adalah makamnya As-Sayyid Al-Habib Ahmad bin Hamud bin Abdul Qadir bin Abdullah bin Ali Al-Mansuri Al-Hasani. Ayah beliau ini adalah namanya Habib Hamud. Habib Hamud ini keturunan dari Gubernur Yaman. Setelah beliau memutuskan ingin merantau karena banyak saudaranya yang ada di wilayah Palembang, sehingga Habib Hamud, ayah daripada Habib Ahmad, ini merantau ke Palembang. Setelah merantau ke Palembang, beliau mendapatkan istri dari keluarga Sultan Palembang. Setelah itu lahirlah Habib Ahmad ini. Di usia yang menginjak 10 tahun, Sayyid Ahmad kecil ditinggal wafat oleh ibundanya. Lantas, sang ayah memutuskan mengajak Sayyid Ahmad anaknya untuk berziarah dan bersilaturahim kepada keturunan ayahnya yang berada di kota Sana'a, Yaman. Tujuannya selain untuk bersilaturahim, juga untuk menuntut ilmu hingga selesai, dan kemudian Tuan Sayyid Ahmad selanjutnya memutuskan untuk menunaikan ibadah haji. Setelah semuanya itu dilalui, di usia beliau yang menginjak remaja, usia 17 tahun, beliau akhirnya kembali lagi ke Indonesia. Namun di dalam perjalanan beliau, wafatlah ayahanda beliau yang bernama Habib Hamud. Akhirnya beliau memutuskan kembali sendiri ke Indonesia. Karena di Indonesia ada kakak beliau yang masih di Palembang. Setelah di Palembang, beliau sempat mengurusi harta warisan yang telah ditinggalkan oleh ayah beliau, dan akhirnya beliau melanjutkan merantau lagi ke daerah Bone, Sulawesi. Setelah beliau di Bone, beliau menemukan bidadari yang akhirnya menjadi istri beliau. Akhirnya beliau berdua menikah dan lahirlah anak pertama beliau. Tuan Sayyid Ahmad berjumpa dengan seorang wanita yang diketahui merupakan keturunan dari Raja Bone, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah dan mereka dikaruniai seorang anak. Mendengar kabar bahwa di wilayah Kutai Kartanegara terdapat sebuah kerajaan yang luar biasa terkenal, hingga Tuan Sayyid Ahmad berkeinginan untuk berdakwah di wilayah tersebut. Akhirnya Tuan Sayyid Ahmad mengirim surat kepada Raja Kutai. Kemudian sang raja merespon dengan baik, lalu diizinkan untuk datang dan tinggal di wilayah Kuala Badak, nama yang sekarang dikenal dengan Kecamatan Muara Badak. Dalam perjalanan beliau itu ternyata ada satu keajaiban yang luar biasa. Keramat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya beliau ini benar-benar adalah kekasih wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan dari Bone menuju ke Kuala Badak, beliau bersama 40 santrinya menaiki sebuah kapal. Karena perjalanan dahulu tidak seperti sekarang, sehingga bekal santri-santri beliau dalam perjalanan tersebut mengalami kehabisan, terutama beras dan air putih. Maka ketika itu para santri-santri beliau mengadukan satu kesulitan yang telah dihadapi dalam proses perjalanan beliau menuju ke Kuala Badak kala itu. Sehingga waktu itu posisi siang hari, kurang lebih perkisaran jam 10 siang. Setelah
Habib Ahmad bin Hamud ini selesai melaksanakan sholat duhanya, salah satu dari santri beliau menghadap kepada beliau dan melaporkan kondisi yang telah dialami di dalam kapal tersebut. Akhirnya santri itu mengutarakan dengan kata-kata kurang lebih yang demikian. Wahai Habib, tuan kami, guru kami, saat ini perbekalan dalam perjalanan kita sedang habis. Beras yang kita bawa dari Sulawesi sementara ini tinggal sedikit. Dan air bersih persediaan kita minum juga habis. Habib, kami tidak akan bisa makan untuk hari ini. Maka kami mengadukan permasalahan yang kami alami ini kepada Habib. Mohon kiranya Habib bisa menolong kami. Maka kala itu Habib Ahmad bin Hamud ini menadahkan kedua tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doanya, ya Allah ya Arhamar Rahimin, irhamna, belasi kami ya Allah, kami saat ini kehabisan perbekalan, maka cukupilah perbekalan kami ya Allah dengan syafaat Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu Habib melepas imamah yang ada di kepalanya, kemudian dipukulkanlah ke air sebanyak 3 kali. Setelah itu peci beliau ambil, digunakan untuk mengambil air dan ditaruhkan, diisikan ke dalam tempat air minum itu. Setelah semuanya itu dilakukan, santri beliau disuruh untuk minum. Akhirnya keramat Habib Ahmad bin Hamud inilah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air laut yang mulanya asin berubah menjadi tawar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kala itu para santrinya selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya para santri itu mengetahui bahwasanya Syekhona Habib Ahmad ini adalah waliullah yang luar biasa. Setelah peristiwa itu, maka santri-santri beliau mengetahui bahwasanya Habib Ahmad bin Hamud ini adalah waliullah. Semuanya itu karena kedekatan Habib Ahmad ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sampainya beliau di wilayah Kuala Badak, maka beliau akhirnya mendirikan sebuah masjid yang kala itu posisi masjid ada di posisi Simpang 3 Muara Badak yang dikenal dengan Masjid Ukhuwah Lama. Setelah beliau mendirikan masjid, maka beliau meneruskan dakwahnya untuk menyebarkan berbagi ilmu yang beliau dapat dari kakek-kakek beliau, dari Habib-Habib yang ada di Hadramaut Yaman, dari Habib-Habib yang ada di sana kala itu. Setelah beliau berada di Muara Badak, maka beliau meneruskan perjuangan dakwahnya bersama santri-santri beliau untuk mengislamkan wilayah Muara Badak. Karena kala itu Muara Badak masih banyak yang Hindu, masih banyak yang mengikuti agama-agama leluhurnya. Sehingga beliau berdakwah, berupaya menjadikan Muara Badak ini sebuah daerah yang Islami, yang agamis. Dan beliau berdakwah, mengaji bersama santri-santri beliau. Pada satu hari di malam Jumat, setelah beliau mengadakan pengajian bersama santri-santri beliau dan masyarakat Muara Badak, beliau berpesan kepada seluruh jamaahnya untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan pada subuh kala itulah, di hari Jumat, beliau melaksanakan sholat subuh, dan di sujud terakhir beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kala itu jamaah yang mengikuti sholat subuh tidak sadar kalau beliau sudah wafat dalam posisi sujud terakhirnya. Namun
ketika sholat subuh itu terjadi, sehingga sujud terakhir beliau ini agak lama, sehingga salah satu santri beliau mengambil inisiatif menjadi imam menggantikan beliau dan akhirnya membaca takbir, sehingga tahiyat akhir pun terjadi. Setelah sholat itu selesai, maka salah satu santri beliau yang posisi menggantikan imam beliau menepuk punggung Habib, dan akhirnya Habib diketahui kala itu sudah dalam keadaan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sungguh luar biasa, Habib Ahmad di akhir penghujungnya beliau wafat dalam keadaan husnul khotimah, dalam posisi sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat subuh di Jumat terakhir. Setelah beliau wafat, beliau dimakamkan di satu tanah yang mana tanah tersebut milik Habib. Disinilah letak makam beliau, dan disinilah kilas balik daripada pemakaman beliau. Setelah beliau dimakamkan di tempat ini, maka bisa kita lihat di sebelah ujung sana, di arah kanan makam Habib, dulu itu ada pohon besar. Disinilah dulu posisi pohon besar itu berdiri. Disinilah pohon yang mula-mulanya berdiri tegap. Kemudian setelah Habib dimakamkan di tempat tersebut, maka pohon ini tiba-tiba posisinya agak ndoyong. Karena apa? Karena pohon ini ingin melindungi Habib supaya tidak terkena panas dan tidak terkena hujan. Sehingga kala itu pohon ini rebah. Nah, ini posisi rebah pohon tersebut. Setelah beliau dimakamkan, pohon yang mulanya berdirinya tegap, tiba-tiba pohon itu agak merebah. Kala itu masyarakat tidak menyadarinya. Kenapa pohon tersebut bisa merebah? Dengan berjalannya waktu, maka terjadilah musim hujan badai, sehingga tibalah waktu malam hari. Saat malam hari itu tiba, maka hujan dan badai itu semakin besar, sehingga masyarakat yang ada di wilayah pemakaman ini mendengar satu hembasan yang kuat, dan kala itu semua masyarakat paham bahwasanya pohon besar yang ada di sebelah makam Habib, yang sehari-hari menaungi makam Habib itu telah rebah. Dan semua masyarakat beranggapan kalau pohon itu merebahi makam Habib dan makam Habib akan hancur. Namun di pagi hari itu masyarakat berdoyong-doyong datang untuk membersihkan pohon tersebut. Kala itu semua masyarakat kaget yang luar biasa. Biidznillah, dengan keramatnya Habib Ahmad bin Hamud ini, yang seharusnya pohon itu merebahi makam Habib ini, ternyata berada di sebelah kaki Habib, sama sekali tidak menyentuh makam Habib. Dan kala itu masyarakat semuanya baru sadar bahwasanya peristiwa berdoyongnya pohon yang besar itu ternyata melindungi makam Habib, sehingga makam Habib kala itu tidak pernah terkena panas dan tidak pernah terkena hujan. Setelah peristiwa robohnya pohon itu, maka dibangunlah kubah Habib ini, dibangunlah rumah-rumah yang menaungi pemakaman Habib ini. Itu salah satu kilas balik keramat dari Habib Ahmad bin Hamud bin Abdul Qadir bin Abdullah bin Ali Al-Mansuri, cucu dari Nabi dari Pam Al-Hasani.